Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lelia Fadila. Hari ini kita akan bahas tentang soal-soal KSN Matematika. Tentunya jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa untuk like serta komen juga share video ini ke teman-teman kalian semua. Untuk itu kita langsung saja bahas ke soal yang pertama. Soal ini termasuk soal teori bilangan ya. Nah, mari kita baca terlebih dahulu soalnya. Jika A, B, C, D adalah bilangan bulat positif berbeda sehingga A kali B kali C kali D itu menghasilkan 2020, maka nilai terkecil yang mungkin dari A tambah B per C tambah D adalah. Nah, kata kunci di sini adalah bahwa perkalian dari empat bilangan ini menghasilkan 2020. Nah, berarti kita punya informasi perkalian dari empat bilangan ini menghasilkan 2020. Nah, kita akan mencari banyaknya kemungkinan yang bisa dilakukan dari perkalian empat bilangan ini yang hasilnya 2020. Nah, kemungkinan pertama bisa saja perkalian dari A kali B kali C kali D itu dari 2 kali 2 kali 5 yang dikalikan dengan 101. Nah, 101 ini kan dia prima ya, berarti dia tidak bisa difaktorkan lagi gitu. Terus 225 juga sudah bilangan terkecil. Namun di kemungkinan pertama ini, dia bilangannya belum berbeda, karena di sini kata kuncinya harus berbeda. Alhasil di sini ada bilangan yang sama, yaitu 2 dan 2. Nah, bagaimana cara kita mengubah si informasi bilangan ini? Nah, kalian juga bisa mendapatkan angka ini dari faktor prima ya, jadi bisa dibagi atau pakai pohon faktor. Pokoknya dengan cara kalian gimana cara mencari pembagi dari 2020. Nah, seperti ini ya. Terus, setelah itu, karena kita ingin mencari bilangan bulat positif dan dia berbeda, berarti kita punya kemungkinan pertama, untuk perkalian 4 bilangan yang menghasilkan 2020, berarti bisa saja yang ininya kita ubah menjadi 1. Nah, 2 ini bisa kita ubah menjadi 2 kuadrat ya, dikali 5, dikali 101. Atau dapat kita ubah 2 kuadrat ini jadi 1 kali 4, kali 5, kali 101. Nah, ini merupakan 4 bilangan bulat positif yang berbeda. Nah, selanjutnya ada nggak ya kira-kira kemungkinan kedua? Nah, kemungkinan kedua bisa saja nih, 1, 2. Nah, 2 di sini kan ada, karena 2 kuadrat berarti ada 2-nya ada 2 kan. Nah, si 2 yang satunya lagi bisa kita kalikan dengan 5, sehingga didapat 10 kali 101. Nah, ini bisa saja menjadi kemungkinan kedua. Terus kemungkinan ketiga, 1 kali 2 kali 5. Nah, sama seperti kemungkinan kedua, bisa saja 2 dari sini itu kita kalikan dengan 101. Berarti menjadi 202. Nah, seperti itu ya. Jadi ini merupakan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita cek untuk bilangan bulat positif yang berbeda. Setelah itu, ditanyakan di sini nilai terkecil yang mungkin dari A plus B per C plus D. Kalau ditanyakan nilai terkecil, otomatis bilangan yang harus ada di posisi pembilang itu harus lebih kecil ya. Harus lebih kecil dari penyebut. Berarti ini rumusnya. Pembilang itu harus lebih kecil dari penyebut. Nah, kita akan coba cek di sini. Andaikan kalau ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B. Nah, untuk option yang pertama kan 1 tambah 4, 5. Tapi untuk yang kedua, kemungkinan kedua ketiga tuh 1 tambah 2, 3. Berarti kita kan ingin mencari pembilangnya tuh yang lebih kecil. Ternyata ada nih yang jawabannya 3 ini. Berarti untuk option kemungkinan pertama ini tidak bisa kita pakai. Nah, selanjutnya, berarti antara option kemungkinan 2 dan kemungkinan 3.
Kalau misalkan yang kemungkinan 2, berarti kan A tambah B, terus akan kita bagi dengan C tambah D. Nanti ini didapat 3 dari 1 tambah 2 ya, per 111. Nah, kalau misalkan kemungkinan yang ketiga, berarti kan 3 per 207. Nah, nilai terkecil itu kalau pembaginya semakin besar, dia bilangannya akan semakin kecil. Otomatis, kemungkinan kedua tidak dapat kita pakai. Sehingga jawabannya adalah yang kemungkinan ketiga, yaitu 3 per 207. Nah, apakah di option sudah ada? Ternyata tidak ada. Untuk itu, mari kita coba untuk sederhanakan. Nah, kita akan ubah 3 per 207 ke bentuk yang sederhana. Kita coba terlebih dahulu dengan membagi dengan angka 3 ya. Nah, 3 dibagi 3 itu 1, 207 dibagi 3 itu adalah 69. Sehingga nilai terkecil yang mungkin dari A tambah B per C tambah D adalah 1 per 69. Nah, soal ini merupakan masih teori bilangan. Manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan prima? Nah, kita harus mengerti terlebih dahulu teori dari bilangan prima itu sendiri. Kalau kita jabarkan apa sih bilangan prima? Bilangan prima itu kan lebih ke bilangan yang dia hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan satu. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita akan menggunakan teorema Eratosthenes. Jadi, teorema ini adalah mengecek nih apakah setiap option yang ada di sini itu bisa dibagi dengan bilangan yang lain selain dari bilangan prima itu sendiri atau bukan. Nah, biasanya kalau misalkan untuk mengerjakan soal seperti ini, tipe seperti ini, kita pakai metode trial and error. Jadi kita coba satu-satu kira-kira mereka ada nggak sih pembagi selain dari bilangan mereka itu sendiri dan satu. Nah, kita coba dulu dari 2017 nih, kira-kira ada nggak ya pembagi yang bisa membagi 2017? Nah, setelah dicari-cari ternyata tidak ada. Terus 2019. Ternyata 2019 ini selain bisa dibagi oleh dirinya sendiri, 2019 kan kalau dibagi 2019 1. Terus 2019 kalau dibagi 1 ya 2019. Ternyata 2019 juga bisa dibagi oleh 3. Jawabannya adalah 673. Atau 2019 juga bisa dibagi 673. Jawabannya adalah 3. Karena 2019 ini bisa dibagi oleh angka selain bilangan itu sendiri dan 1, maka untuk option B itu bukan bilangan prima. Yang 2021. Nah, setelah dia juga sama bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan dibagi oleh 1, ternyata 2021 juga bisa dibagi oleh 43. Jawabannya adalah 47. Begitupun juga kebalikannya 2021 bisa dibagi dengan 47 dan jawabannya adalah 43. Sehingga untuk option C ini bukan termasuk bilangan prima. Untuk 2023, selain dia bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan dibagi 1, 2023 dia juga bisa dibagi dengan 7, di mana jawabannya adalah 289. Atau 2023 bisa dibagi dengan 289, jawabannya adalah 7, sehingga option D bukan merupakan bilangan prima. Nah, kalau kita cari yang option A itu tidak ada. 2017 hanya mampu dibagi oleh 2017 itu sendiri dan 1. Sehingga bilangan berikut yang merupakan bilangan prima adalah 2017. Soal ini merupakan masih teori bilangan. Nah, kita akan coba selesaikan dengan informasi yang ada. Di sini jika delta dari A, B, C, D, soal ini masih merupakan soal teori bilangan. Nah, langsung saja kita lihat informasi apa saja yang diketahui pada soal ini. Jika suatu fungsi delta ABC itu sama dengan A kali B tambah B kali C tambah A kali C, dan misalkan X1 dan X2 adalah bilangan yang memenuhi sepertiga delta
dari X tambah 1, X kurang 2, 5 sama dengan X kurang 2 kali X tambah 2. Maka nilai terbesar yang mungkin dari 2X1 kurang 3X2 adalah. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, kita harus lihat terlebih dahulu informasi awal dengan informasi yang ditanyakan. Di sini kan informasi awalnya itu adalah ini ya, fungsinya itu. Bahwa ketika ada suatu fungsi delta ABC, dia itu dirumuskan A kali B tambah B kali C tambah A kali C. Nah, di sini diketahui sepertiga dikalikan delta X tambah 1, X kurang 2, 5. Sehingga dari sepertiga delta yang ini ya, kita akan ubah ke bentuk informasi yang di awal. Kita misalkan nih, X tambah 1 ini A, X kurang 2 ini B, dan 5 itu C. Nah, kita pakai kurung, berarti sepertiga, dikalikan dengan, karena di sini A kali B terlebih dahulu, berarti di sini kita kalikan X tambah 1 dengan X kurang 2. Lalu ditambah B kali C. B-nya itu X kurang 2, terus dikalikan 5, ditambah A kali C. Berarti X tambah 1 dikalikan dengan 5. Terus kurung tutup dikalikan dengan nah fungsi ini ya. X kurang 2, X tambah 2. Nah, selanjutnya kita sederhanakan terlebih dahulu informasi yang ada di sini. Berarti kan sepertiga, terus dikalikan. Nah, ini kalau kita kali silang, dia menjadi X kuadrat kurang 2X, tambah X dikurang 2, lalu ditambah 5X dikurang 10, ditambah 5X ditambah 5. Sama dengan X kuadrat. Nah, ini kan plus 2X min 2X jadi habis, 0. Lalu min 2 kali 2 adalah min 4. Nah, selanjutnya 3 ini bisa kita pindah ruaskan ke ruas kanan sehingga didapat, nah ini sambil kita dicek ya, posisi yang samanya kita sederhanakan, suku sejenisnya kita sederhanakan atau operasikan. Di sini berarti sisa X kuadrat, lalu di sini ada min 2X tambah X berarti min X. Min X ditambah 5 berarti 4X, 4X ditambah 5X berarti 9X, ditambah 9X, lalu kita operasikan konstantanya, di sini ada negatif 2, dikurangi 10 adalah negatif 12, lalu ditambah 5 menjadi negatif 7. Sama dengan, nah sepertiga ini ketika dia pindah ruas, dia menjadi perkalian, sehingga 3 dikali X kuadrat min 4. Nah, kita tuliskan lagi informasi yang ada di ruas kiri, terus ini kita kali silang, berarti didapat 3X kuadrat dikurangi 12. Lalu tinggal kita kumpulkan ya, suku-suku yang sejenis. Dan ruas kanannya kita buat 0. Nah, karena lebih enaknya kita pindahkan yang ruas kiri ke ruas kanan, supaya nanti dia hasilnya positif ya, si X kuadratnya. Jadi kita buat ruas kirinya 0. Berarti 3X kuadrat dikurangi X kuadrat, lalu dikurangi 9X ditambah 7 kurang 12. Oke, berarti didapat 2X kuadrat. Nah, min 9X, positif 7 dikurangi 12 adalah negatif 5. Jadi didapat 2X kuadrat dikurangi 9X dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X1 dan X2 ya pasti saja kita akan mencari dengan pemfaktoran. Nah, pemfaktorannya akan ditulis di sebelah sini ya. Jadi, kalau kalian masih ingat pemfaktoran, nah kita cari nih. Karena di sini negatif 5, otomatis kita tulis saja di sini negatif 5, terus kita cari perkalian berapa yang dijumlahkannya nanti harus ada min 9X. Nah, 2X kan kali min 5 itu min 10X. Karena dia ingin min 9X, berarti kita tambah 1 di sini, jadi nanti min 9X. Terus kita cari berarti X yang pertama itu dia jadi min 1/2. Kalau yang ini menjadi X sama dengan 5 ya. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah nilai terbesar, otomatis X1 di sini harus bilangan yang besar. Dilihat dari
pemfaktoran yang sudah kita cari, yang besar itu adalah X sama dengan 5. Sehingga yang menjadi X1 adalah ini, X1 itu sama dengan 5, dan yang menjadi X2 adalah negatif 1/2. Setelah itu tinggal kita substitusikan saja, berarti 2 dikalikan dengan 5, lalu dikurangi 3 kali negatif 1/2. Nah, berarti 2 kali 5 itu 10, ditambah 3/2. Nah, ini tinggal kita samakan penyebutnya sehingga didapat 23/2. Jawaban dari nilai terbesar yang mungkin dari 2x1 kurang 3x2 adalah 23/2 atau option D. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton pembahasan soal-soal KSN. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Juga share ke teman-teman kalian agar ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Thanks for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.